Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Khalid Asadani dengan NIM 19103010062 dari kelas 4A5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum yang ke-6 pada modul Support dan Wellness yang berjudul Screening of Mental in the Elderly, Psikososial, juga fisioterapi pada lansia dengan gangguan defisit mental. Nah, di sini untuk pemeriksaannya itu menggunakan dua instrumen. Nah, yang pertama itu ada yang namanya untuk pemeriksaan emosionalnya, yaitu Abbreviated Mental Test atau AMT. Kemudian yang kedua untuk pemeriksaan tingkat depresinya, di sini menggunakan Geriatric Depression Scale atau GDS. Nah, di video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan lansia dengan menerapkan dua instrumen tadi ini, dua instrumen penilaian ini. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan tonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Umar Khalid Asadani ingin melakukan pemeriksaan kepada Mbah tentang pertama daya ingat Mbah. Nah, kita langsung aja ya Mbah. Pertama dari nama Mbah, namanya siapa Mbah? Kalau nama saya Bapak Haji Wijiyono. Wijiyono. Wijiwiono. Iya. Oke. Terus umur Mbah berapa? Umur Mbah itu ya kurang lebihnya kalau 80 misalnya kurang ya sedikit, kalau lebih ya sedikit. Oke. Alamat Mbah di tes ini ya Mbah ya? Iya. Alamat di Jedes, Tirtawati, Melati, Sleman. Oke. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang pertama. Ya. Tadi berapa umur Mbah? Umurnya kurang lebih 80 tahun. Ya. Nah, selanjutnya sekarang jam berapa Mbah? Jam berapa? Kira-kira. Ini tadi asalnya itu 15 lebih 8 menit. Nah, sekarang mungkin sudah jam 15 tambah 15, 8 tambah 15 berarti kurang lebih setengah 4 ya. Ya, kurang lebih setengah 4. Oke. Selanjutnya alamat rumah Mbah tadi di Jetes Tirto Adi, Melati Sleman. Ya. Oke. Selanjutnya sekarang tahun berapa Mbah? Tahunnya sekarang tahun 2021. Oke, berarti masih ingat Mbah nih. Terus sekarang Mbah ada di mana? Sekarang berada di Masjid Sidoarjo. Masjid Sidoarjo namanya. Terus Mbah bisa kan mengenali saya? Ya. Bisa. Ya. Selanjutnya tahun berapa Indonesia merdeka Mbah? Indonesia merdeka tahun 1945. Bulannya Agustus dikumandangkan oleh I.R. Soekarno. Oke, mantap. Terus siapa nama presiden sekarang Mbah? Nama presiden sekarang Pak Joko Widodo. Oke. Terus, nah, tadi tahun berapa Mbah lahir kira-kira tadi? Kalau dihitung? Kalau dihitung 80 itu kita ya 40-an ya? Sekitar tahun 40-an lah. Ya. Oke, nah ini sekarang pertanyaan yang ke-10. Coba Mbah minta tolong hitung mundur dari 20, 19, 18, coba ya. Mundur ya? Dari 20 dulu. Ya, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah berarti daya ingat Mbah, perasaan Mbah juga masih sehat, masih kuat. Jadi nggak ada Mbah mengalami gangguan kayak inarepan gitu. Kan biasanya orang-orang seumuran Mbah ini banyak yang udah pikun malah. Ya, alhamdulillah saya ya waktu diperiksa dokter di mau sulit meningitis. Ya, meningitis. Yang mau meningitis itu dokter itu tanya, nah, Mbah itu olahraganya apa? Loh, dokter kok pertanyaan gitu? Iya, karena si Mbah itu lain daripada yang lain. Loh, lain daripada yang lain itu gimana? Hanya si Mbah itu jantung sehat, paru-paru sehat, terus dadanya masih kuat. Kalau olahraganya si Mbah itu apa? Saya sambil istilahnya sambil ketawa-ketawa tapi ya ketawa lah. Saya guyoni dokter itu. Oh, saya itu olahraganya sebagai pemain golf tapi di sawah. Loh, kok pemain golf di sawah itu apa, Mbak? Ya itu mencangkul. Mencangkul. Wah, hebat ini, hebat. Keren Mbah pokoknya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Mbah. Ya. Di sini untuk mengukur tingkat stres Mbah selama kurang lebih corona ini, Mbah tuh bahagia enggak seperti itu yang di rumah? Pertanyaan yang pertama, yang tadi Mbah cukup jawab iya atau enggak, tapi boleh dijelasin. Nah, yang pertama, Mbah itu pada dasarnya di usia yang lansia ini udah merasa seneng dengan apa yang udah Mbah lakuin sebelum-sebelumnya, atau merasa oh ini ada nyesel nih belum pernah dilakuin tapi sekarang udah tua. Jadi ya, kalau masa itu saya puas dengan kehidupan yang udah beri kata Allah itu memberikan petunjuk saya. Jadi kehidupan apa yang kamu berikan, kamu senang, Allah itu mungkin selalu meridhoi. Allah itu selalu meridhoi. Jadi jawabannya sangat puas ya Mbak? Iya, sangat puas. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbah itu selama mudanya apa meninggalin banyak kegiatan atau nggak aktif dalam kegiatan kayak gitu? Kalau saya aktifnya ke masjid itu setelah berhenti kerja tahun 2002. Saya aktif ke masjid. Terus sebelum itu kan saya boleh katakan jarang di rumah. Mungkin saya di Riau, mungkin di Jambi, mungkin saya ada di Kalimantan, mungkin saya ada di Papua. Ya, saya ngajinya sambil lalu. Jadi Mbah waktu muda itu tetap aktif kerja gitu Mbah ya? Ya. Kerjanya itu nggak males-malesan ya? Enggak males-malesan. Semangat pokoknya. Pokoknya semangat tadi karena saya waktu dulu kelahiran anak saya itu laki-laki. Nah, saya punya anak laki-laki. Nah, saya semangat. Nah, kalau gitu saya harus pandai-pandai cari uang untuk membikinkan rumah anak saya. Gitu. Oke, jadi enggak Mbah itu lakuin semuanya kegiatan Mbah, bekerja Mbah dengan semangat pokoknya ya? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Mbah itu merasa hidup Mbah itu hampa nggak, kayak kesepian nggak? Nggak pernah ya Mbah? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kesepian nggak pernah.
Kalau misalnya ya, yang istri ini kan putra menantu. Walaupun putra menantu dan yang anak saya yang di Islam, yang anak yang pertama itu pesan sama dia, pokoknya bapak ini ojo ketiwake. Jadi karena saya pulang dari sini mau minum sudah tersedia, mau makan buah sudah tersedia, mau makan nasi sudah tersedia. Pokoknya jauh dari kata hampa dan kesepian ya Mbah. Jauh. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, Mbah itu sering merasa bosan nggak? Nggak pernah ya Mbah? Mbah sampai sekarang masih aktif di sawah ya? Masih. Jadi, Karena anak saya boleh katakan sampai sekarang itu saya belum punya generasi yang untuk melanjutkan ke sawah. Jadi kalau saya yang tidak aktif untuk mengerjakan di sawah, ya tidak ada panenan. Jadi masih aktif. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima, apakah Mbah itu punya semangat baik setiap saat? Iyalah, ya Mbah ya? Ya. Mbah selalu semangat kan pokoknya? Ya. Pokoknya misalnya di dalam hati saya itu selalu tertanam, selalu tertanam dengan Allah. Jadi biarpun saya itu ke sawah, tapi saya melihat jam. Oh, ini saya jam berarti saya berada di sawah hanya 1 jam atau hanya setengah jam. Jadi pokoknya kurang lebihnya itu waktu itu saya perhitungkan, betul-betul saya perhitungkan. Oh ini kurang setengah jam sudah azan, saya cepat-cepat pulang. Oke, pokoknya berarti Mbah itu punya semangat terus, nggak pernah sedih, nggak pernah kendor semangatnya. Gitu. Selanjutnya yang keenam, Mbah pernah nggak ngerasa takut gitu atau khawatir sesuatu yang jelek atau yang buruk itu terjadi sama Mbah? Misalkan tiba-tiba Mbah sakit apa atau Mbah kehilangan apa gitu, nggak pernah ya Mbah ya? Nggak pernah ya, pokoknya saya serahkan kepada Allah. Jadi nggak pernah pokoknya. Ya, nggak pernah. Nah, selanjutnya yang ketujuh, Mbah itu merasa bahagia. Ya, tadi kita udah dibahas di awal, Mbah itu merasa bahagia. Pokoknya nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, nggak pernah hampa kayak gitu Mbah. Nggak pernah. Oke, selanjutnya yang ke-8, Mbah itu merasa sering sakit atau sering capek, malas ngapa-ngapain gitu nggak ya Mbah? Oh enggak. Selama ini saya kalau misalnya pulang dari sawah, asal cepat mandi, boleh dikatakan lelah saya itu hilang. Jadi saya langsung mandi, lelahnya itu udah hilang, semangat lagi. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-9, Mbah itu lebih senang tinggal di rumah apa keluar ngerjain sesuatu? Jadi waktu Mbah tuh lebih banyak di rumah apa di luar? Lebih senang di rumah? Kalau saya, karena ya boleh katakan kalau saya di rumah saya membaca Ya. itu alhamdulillah. Jadi saya tuh banyak buku-bukunya itu banyak. Seperti ini bukunya Ibnu Katsir itu ada 9 buku. Terus buku yang Muslim Sejati 1. Terus Pesiar ke Swarga 1. Terus kumpulan bid'ah itu 1. Terus ada tafsir juz 28, 29, 30 1. Itu kan mencakup hukum-hukum semua. Jadi saya kalau senggang waktu, tapi saya nggak ke sawah, jadi saya pasti pegang buku. Jadi mau di rumah ataupun di sawah tetap sama-sama seneng ya Mbak? Iya. Oke. Nah, selanjutnya yang ke-10, Mbah itu nggak pernah Mbah itu punya banyak masalah
sama daya ingat Mbah nggak punya ya Mbah ya? Tadi Mbah jawabnya masih bagus, Iya. daya ingatnya masih bagus. Iya. Jadi Mbah nggak pernah masalah misalkan oh ini lupa ini apa kayak gitu nggak pernah ya Mbah ya? Wah, enggak pernah. Alhamdulillah masih ingat ya. Masih ingat. Misalnya saya menempatkan kacamata, saya ingat, oh kacamata saya taruh di situ. Tuh. Nanti masih sehat alhamdulillah. Selanjutnya yang ke-11 Mbah ini berpikir hidup sekarang ini menyenangkan kan? Yang sekarang? Untuk Ya. saat sekarang itu enggak ada. Nggak ada Saya keluhan. merasa sedih atau merasa saya kurang, tidak ada. Saya selalu Syukur. bersyukur dan puas. Gitu. Ini agak berhubungan pertanyaannya sama ini. Oke, selanjutnya yang ke-12 Mbah itu nggak pernah nggak merasa nggak berharga. Nggak pernah ya Mbah? Enggak, maksudnya enggak bergaul sama tetangga atau sama teman-teman. Iya, sama orang-orang. Saya itu cuma sedikit yang saya itu sering-sering, kalau saya itu mungkin kalau orang luar saya mungkin mengasih pengajian di sini mungkin saya diterima, tapi kalau saya itu kan penduduk asli sini, mungkin bapak-bapak itu hanya boleh katakan apa ya istilahnya Jawa itu ngemingkan itu aja, hanya kamulah seberapa pengertian kamu. Jadi mungkin tidak gitu lah. Contoh. Jadi saya tidak akan membedakan hal-hal yang jelek ya. Tapi contoh, kamu kalau sering dengar adzan dan adzan maghrib itu nambah kaum tadi. Kamu kalau datang melihat dia suka amati sholat. Saya itu sering dia itu dituakan tapi tidak mau melihat, tidak punya kuping tapi tidak mau mendengarkan yang baik, punya mata tapi tidak mau melihat yang baik. Jadi coba kamu kalau lihat nanti sholat misalnya sholat, oh iya dia kan kamu duduk sampai kaki dia Bayang kacamataan. Yang azan tadi. Yang pojok di sini tadi. ada yang mungkin ada nabi itu kan kalau ada yang hanya hilang la ilaha illallah itu kan ya. Saya kalau hal yang semacam itu saya orang itu sudah lupa bu iya ini digunakan kalau sembahyang azan kan lengkap ya kan ya suara sana itu kalau azan kan ya kemudian bisa didengar. Artinya untuk membedakan yang salah dan yang betul bisa ya, dan makanya itu saya tuh mungkin kalau orang lupa kasih pengajian ini saya mungkin tidak, tapi kalau saya orang sini jadi saya tinggal diamlah terserah. Oke, itu tadi pertanyaan yang ke-12, yang ke-13, 14 sampai 15 kurang lebih sama intinya sama yang udah Mbah jawab tadi. Intinya Mbah ini selalu seneng, bahagia, nggak pernah merasa nyesel sama kehidupan yang udah Mbah lalui. Jadi intinya Mbah itu nggak ngerasa stres lah. Enggak. Jadi mungkin ini aja Mbah, pemeriksaan Ya. juga pertanyaan yang tadi udah saya kasih Mbah udah jawab. Kesimpulannya Mbah bagus banget, bahagia, nggak stres, daya ingatnya juga masih bagus. Terima kasih Mbah waktunya. Nah, demikianlah video pemeriksaan dengan lansia menggunakan dua instrumen tadi, EMT dan GDS. Nah,
kurang lebih seperti itu. Apabila ada kurang dalam pemeriksaannya atau ada kalimat yang kurang sopan atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga tolong ditambahkan Pak, minta koreksiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.